Sir. Woi, Masya Allah, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Ya, Sir. Alhamdulillah. Ah, ini saya manggilnya Kak Saras saja ya, Kak Saras. Bu, boleh, Sir, Ini boleh. baru selesai ujian atau masih ada lanjut lagi? Hari ini libur sih, Sir. Nanti lanjut lagi hari Senin. Harus nih ujian ini ya mid semester ya. Iya, benar. Oke ya, semoga hasilnya baik. Amin. Kayaknya IPK-nya Makasih, udah Sir. komplot ini kayaknya ya. Semoga, Sir. Amin. Amin, ya Allah. Amin. Semester 4 kan ya? Eh, iya, Semester 5, lima, Sir. lima maaf. Masya Iya. Allah. Nah, ngomong-ngomong nih, saya mau nanya. Nah, rencananya, suara saya bisa dengar jelas ya? Bisa, Sir. Oke. Saya mau nanya, Kak Saras ini kuliahnya di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya ya? Brawijaya. Oke. Iya, Sir. Selama di semester 1, 2, 3, 4, 5 ini pernah nggak ini apa istilahnya itu ke kampus atau pas masuk langsung kena pandemi? Oh, oke. Saya coba jawab ya, Sir. Iya. Kalau misalnya saat ini tuh alhamdulillah waktu awal masuk kuliah itu masih bisa merasakan kuliah offline sampai awal semester 2. Nah, waktu di bulan Maret semester 2 itu mulai pandemi, udah langsung kuliah online semua sampai hari ini. Sampai hari ini. Berarti Iya. ngerasain kuliah tatap muka itu hanya 1 semester lebih dikit. Iya, benar. Nah, kalau boleh tahu apa gimana rasanya kuliah online dengan kuliah tatap muka? Sebenarnya ada plus minusnya semua ya kan kuliah online sama kuliah offline. Kalau misalnya kuliah offline itu enaknya kita tuh benar-benar ngerasain kalau kita berat kepalanya itu nggak cuma kita sendiri, ada teman-teman yang ngerasain gitu. Terus juga kalau misalnya terkait dengan pelajarannya itu, kalau praktikum benar-benar bisa langsung dengan alatnya, benar-benar lihat referatnya langsung. Kalau misalnya ujian anatomi juga benar-benar kalau waktu praktikum anatominya benar-benar kita lihat kadaver atau mic-nya secara langsung. Jadi waktu kita belajar benar-benar lebih intens, bisa pegang, bisa lihat secara nyata gitu. Sedangkan kalau kita kuliah online ini tuh kalau kuliah belajarnya itu sama kayak kuliah pada umumnya sih, kayak dosen yang ngasih materi, kadang juga yang secara asinkronis itu PPT yang bernarasi dikirim ke Google Classroom. Cuman nggak enaknya kuliah online itu kalau misalnya praktikum nggak bisa lihat langsung, apalagi kalau anatomi itu agak susah kalau video. Apalagi videonya kan dari orang luar negeri kan yang ngomong bahasa Inggris, logatnya logat India tuh kayak wah. Really? Serius? Iya. Berarti Iya. pengajarnya juga dari luar juga? Enggak sih, kalau misalnya waktu praktikum anatomi itu karena nggak bisa lihat referatnya secara langsung, jadi video-video dari ini luar negeri gitu yang dipelajarin. Dan kebanyakan tutorialnya dari India ya? Iya, jadi logat itu kayak ini ngomong apa ya gitu. Saya juga ngerasain kok berapa kali itu. Oke. Sebenarnya masalah action aja kan, jadi bukan masalah ini kendala berbahasanya ya. Soalnya yang saya tahu kan, kamu juara 1 loh presenter bahasa Inggris, iya kan? Juara 2, waktu itu. Juara 2 ya? Salah. Oke, ngomong-ngomong masalah ini prestasi ya. Dulu kenapa sih kok bisa kepingin milih Fakultas Kedokteran? Memang ini ya, memang dari awal. Oke, kalau misalnya mau ngambil dokter itu sebenarnya kita sejak kecil, Seth. Sejak kecil, iya. Mungkin didukung juga sama lingkungan di mana mama juga orang kesehatan, jadi kayak udah biasa lihat obat, udah biasa lihat orang datang berobat tuh gimana. Jadi suka main sendiri sejak kecil begitu. Dan ngerasa kayak keren gitu. Kok dengan ilmunya bisa bantu orang jadi orangnya sembuh, jadi sehat gitu, kayak amazed gitu. Dulu memang ini ya, memang awalnya mau masuk kedokteran. Terus persiapannya nih dari kelas berapa tuh? Persiapannya itu sebenarnya kalau boleh jujur ya, Sir. Iya, sebenarnya tuh kalau bisa dibilang karena memang dari kecil menjadi dokter, jadi sejak kecil itu kayak udah ditempa sebenarnya sama orang tua tuh belajar benar-benar. Kalau mau jadi dokter dia benar-benar gitu. Terus juga kan udah ada circle pertemanan kan, waktu SD itu kayak aku, Sylvie, terus juga Nabila gitu. Kayak udah berhasil, udah jauh. Imajinasi anak SD itu kayak udah kejauhan deh, kayak mikir nanti kita sekolahnya di Spanish ya gitu, nanti terus lanjut lagi ke Manda gitu, nanti kuliahnya ke sini gitu. Karena kan kayak dari kecil udah dikenalin nanti
sekolah unggulan itu ini loh, sekolah unggulan itu kayak SMA-nya ini gitu. Jadi kayak aku harus masuk ke sini nih karena katanya kakak-kakaknya itu pintar-pintar banget. Aku juga mau jadi pintar nih. Terus ngeliat juga kayak hal yang minimalnya itu kayak ya seragamnya keren dan sebagainya gitu ya kayak seperti itu. Nah kalau misalnya waktu SMP itu udah bener-bener kan ngejar nilai banget kan buat bisa masuk ke Semanda karena kan SMP 6 itu ketat juga kan saingannya di kelas gimana ya karena waktu itu bener-bener waktu masuk Semanda alhamdulillah didapat privilege untuk bisa lulus tanpa tes gitu. Nah jadi waktu ikut KIR sama Yuli itu sempat bilang katanya kalau misalnya kamu jalurnya tanpa tes nanti kamu harus buktiin kalau misalnya kamu tuh memang layak dan masuk Semanda tanpa tes gitu. Jadi kayak gitu kan kayak iya, kayak lumayan peran penting juga di perjalanan ini gitu. Terus katanya soalnya banyak juga kalau dari tahun aku tuh dia lulus tanpa tes ke Semanda, cuman waktu kelasnya biasa-biasa aja gitu. Jadi kayak gak enak aja sih dipandang guru gitu katanya. Oke, aku harus bisa nih gitu. Bukti kalau aku tuh memang layak untuk dapat seperti ini gitu. Jadi bener-bener dari semester 1 itu kayak udah di-trigger juga kalau misalnya SNMPTN itu kan enak nih nanti masuk universitas gak perlu tes lagi. Tesnya kan susah lawannya sama anak-anak waktu Indonesia Raya gitu. Kayak gimana sih caranya gitu kan. Katanya adanya harus bagus tuh dari semester 1 sampai semester 5. Oke, dari saat itu aku udah bener-bener belajar mempertahankan ranking apalagi dengan angkatan dan alhamdulillahnya masuk ke kelas waktu itu anaknya tanpa tes semua. Jadi kayak ambisinya itu bener-bener tinggi gitu. Jadi nggak boleh kalah gitu. Iya benar Sar. 10 MIPA 4, 11-nya MIPA 4 juga. 11-nya aku MIPA 1 MIPA 1 ya? Kelas 12 ya? MIPA 4 kelas 12. Iya. Nah, terus gini, selain akademik, persiapan yang lain itu apa? Kira-kira misalnya kan jalurnya SNMPTN ya? Iya. Nah, dari SNMPTN itu apa yang membuat Saras itu pede, Kak Saras itu pede ketika mengambil FK, apalagi di UB itu. Nah, apa sih yang bikin insya Allah sih bisa nih. Nah, apa Oke. Sebenarnya kalau boleh dibilang waktu itu Saras nekat ya, soalnya kan ada teman-teman yang satu angkatan juga ngambil di prodi sama univ yang sama. Iya, gitu. Waktu itu ada Lisa ya kalau nggak salah ya. Iya, bisa. Dan juga satu kimia, satu kir juga. Oh ya Allah. Terus. Nah, waktu itu juga yang mau ngambil dokter kan banyak banget. Betul. Jadi, dimana kalau misalnya kita mau ngambil univ untuk SNMPTN itu harus pertimbangkan juga univ mana sih yang welcome sama Semanda. Nah, yang kita tahu itu univ yang welcome itu nggak terlalu banyak cancer gitu. Dimana sedangkan anak perbandingannya sama anak-anak yang lulus SNMPTN itu nggak sebanding gitu. Alhasil kita punya potensi untuk rebut-rebutan dengan teman lain satu angkatan. Nah, jadi karena waktu itu Saras kan peringkat 5 ya. Nah, itu sedangkan 3 orang, iya 5 angkatan, sedangkan 3 orang itu 1, 2, 3 ngambil dokter semua. Lalu kayak, gitu. Nah, itu tuh awalnya Saras udah ngelis kan, mau univ mana aja sih mau Saras ambil gitu. Udah list, terus kayak dipertimbangkan kayak ada itu kan seliweran yang ini ngambil ini ngambil ini ngambil ini. Oke, coba tanyain kan gitu. Kalau itu kalau nggak salah yang ini ngambil Unpad, terus kalau Lisa ambil UB, Alda ngambil Untri. Nah begitu karena yang di Lisa itu cuma UB sama UB, akhirnya Saras nggak nanya sama Yasmin kan, cuma nanya sama Lisa sama Alda aja. Dan itu nanya sama mereka dan nggak seperti sama Alda sih sebenarnya karena kan tipe-tipe orang yang kan ada 2, ada yang mengizinkan nggak apa-apa itu ambil aja gitu univ yang sama siapa tahu lulus berdua, ada juga yang jangan kamu tetap aja gitu. Nah kebetulan mereka berdua tuh ada yang kayak gitu semua memegang kedua tipe itu. Jadi kalau misalnya Aldo tuh nggak boleh diganggu gugat, oke deh aku ngalah aja karena nilai itu juga jauh gitu kan dibandingkan sama Alda gitu. Jadi aku ambil tanya sama Lisa dulu UB boleh nggak gitu. Dan alhamdulillah Lisa nggak apa-apa Res gitu katanya ambil aja siapa tahu kita lulus berdua gitu kan. Oke, alhamdulillah pertama kayak gini. Terus cuman nggak semulus itu perjalanannya, soalnya banyak banget omongan-omongan orang gitu yang dateng kayak berani banget sih kamu ngambil gitu kan. Pokoknya kayak complicated banget gitu kalau aku ngerasanya. Soalnya banyak omongan orang itu kayak padahal nilainya jauh besar daripada kamu, nilainya lebih baik daripada kamu, kok kamu berani ngomong ini? Loh, kenapa gitu kan? Akhirnya nggak jadi, awalnya nggak jadi Seth. Jadi ganti gitu. aja kalau sempat mundur juga ya? Ganti, ya mundur awalnya. Terus ya mana ya yang kira-kira nggak ada? Oke, coba Unila. Cuman Unila ini itu awalnya nggak, udah lama kakak-kakak itu nggak ada di sana gitu kan, yang lulus SNMPTN-nya tuh udah berapa tahun ya?
berapa tahun itu nggak ada kalau nggak salah. Terus waktu itu ada simpang siur kabar juga kalau misalnya akreditasinya itu turun jadi B awalnya. Nah gitu, tapi nggak tahu benar atau enggak. Dan kayak mungkin ini GR aja atau gimana, kayak ada petunjuk itu datang lah, Kak Uli itu datang ke Semanda gitu kan. Selain sedih kalau nggak salah ada juga ngomong kalau misalnya ini Saras mengambil ke FK Unila kalau nggak salah, kalau teringat ya, kita ada ngomong kayak gitu. Terus tanyain kan sama Kak Uli. Kebetulan juga dia nggak sendiri, ada kakak-kakak lain gitu kan, meskipun mereka kayak Safira kalau nggak salah itu UI itu datang juga. Terus tanyain, kamu emangnya mau ambil apa selain Unila? Pasarannya sih mau ambil UB. Emang kamu peringkat berapa sih di angkatan? Peringkat 5. Ya udah ambil aja, nggak usah takut, ambil aja gitu. Kan sana tuh Kak awalnya kendor, terus oke deh ambil UB gitu. Nah tapi habis itu down lagi karena omong orang lagi gitu. Sampai ada temen yang bilang 4 mata kan, awalnya itu kayak cuma simpang siur aja ya, katanya dia ngomongin kamu nih gini nah terus berikutnya itu 4 mata banget, kayak kamu punya apa sih buat ngalahin dia? Hah? Udah ya Allah gitu, udah bener-bener down banget. Tapi seolah-olah kayak udah lagi petunjuk datang tuh UB sosialisasi besoknya ke Semanda. Oke, ini rombongannya Kak Titan ya? Bukan ya? Iya, benar. Nah kayak ya udahlah, ini anggap aja sebagai petunjuk, ambil UB. Dan juga Risa juga udah ngizinin kan, ngapain orang lain sewot, orang yang saingan pun nggak masalah gitu. Ya udah ambil gitu akhirnya. Iya. Nah gimana? Terus sama piagamnya kan Sir, itu kalau misalnya sertifikat yang mendukung ya, selain karena nilai juga ada sertifikat, yang itu kayak jadi ya boleh. Nilainya tuh kan biasanya yang diambil tuh apa aja sih kalau masuk dokteran? Ternyata setelah Sarah sadari gitu. Sebenarnya itu masih rahasia ya sebenarnya Sir apa, cuman waktu itu Sarah pede sama nilai ini sih yang umumnya untuk anak IPA kayak MTK, terus kimia, biologi, apalagi biologi sih waktu itu Sarah alhamdulillah berapa ya? 97. Tapi kalau nggak salah Nisa juga iya kalau salah 97 itu paling tinggi. Iya, kamu Alda itu kayaknya di ini apa namanya yang paling atas kayaknya. Yang biologi kalau nggak salah iya. Betul. Nah, dan itu yang bikin kamu ini ya salah satunya masuk ya. Dan kodarullah mungkin apa rezekinya ke kamu, ke Kak Saras, dan Kak Lisanya malah belum rezeki ya kalau nggak salah. Iya belum. Dinilai. Kalau nilai ini biologi bahasa Inggris bagaimana? Oh ya, bahasa Inggris juga alhamdulillah tinggi ya? Yang Saras itu lupa kemarin berapa. Yang selain biologi, yang tinggi lagi selain biologi sama bahasa Inggris apa tuh? Dari 6 mapel lah istilahnya tuh. Sebenarnya fisika Sir dibandingkan kimia, malah kimia itu yang paling kecil dibandingkan 6 mapel itu. Aduh, saya merasa bersalah ini. Oh, fisika malah lebih tinggi ya kamu ya? Iya, fisika. Oke. Nah ini buat yang dengerin nih ya, mungkin adik-adiknya Kak Saras nih, adik-adik kelasnya ini. Dan ternyata memang kalau mau masuk kedokteran ya mungkin ya yang harus dinaikkan secara istilahnya itu signifikan itu biologi ya memang. Iya. Dan bahasa Inggris cukup membantu ya istilahnya. Iya Sir, karena waktu kuliah pun sebagian besar PowerPoint dosen pun bahasa Inggris gitu. Kadang-kadang soal ujian pun bahasa Inggris. Iya. Berarti memang ya kalaupun sangat membantu istilahnya gini, walaupun dia tidak ikut di kriteria tapi sangat membantu gitu ya untuk bahasa Inggris itu. Benar, justru membantu proses kuliahnya nanti gitu. Kimianya malah kurang ya malah ya. Nggak apa-apa. Yang penting juara 1 tingkat nasional dulu karya tulisnya kimia loh ya. Alhamdulillah. Iya kan bareng Rina, Dodi sama Lisa juga. Lisa. Lisa alhamdulillah. Terus sertifikatnya sekarang tadi ngomong belum jadi. Oh ya, kalau saya sertifikat itu, ini juga agak bikin saya bimbang soalnya posisi saya tuh kayak tanggung gitu lah, dibilang nilainya tinggi banget enggak, karena juga ada nilai temen yang lebih tinggi, dibilang piagamnya banyak tuh juga enggak, soalnya piagam teman lain juga banyak gitu kan, dimana saya juga ada piagam lain, ikut kegiatan lain, cuma nggak relate sama jurusan, kan saya ikut lomba, kayak caster tuh kayaknya kurang gitu deh, soalnya kan kabupaten aja gitu tingkatnya, terus juga paduan suara meskipun juara 1 juara 2 tapi kayaknya nggak relate sama jurusan gitu. Nah akhirnya yang relate sama jurusan itu cuman
yang juara 1 karya ilmiah itu tingkat nasional, sama paling ya ICAS gitu. Ya mungkin teman-teman yang ICAS jangan bersedih hati ya kalau cuma punya ICAS, gak apa-apa, itu internasional soalnya. Iya, tapi dulu merit ya kalau nggak salah. Enggak sih, itu partisipan. Partisipan ya? Saya kira merit Iya, tapi partisipan. loh. Oke. Enggak, Nih, partisipan. penting juga nih poin ini ya. Sains ya dulu, sains ya ambilnya. Dulu ambil tahun pertama ambil sains, tahun kedua ambil English. Oke. Dan dua-duanya partisipan semuanya. Partisipan. Nggak apa-apa, tapi kan gitu. ya buktinya bisa mengangkat. Alhamdulillah tuh bisa nambah booster istilahnya tuh kan. Iya, kan bisa internasional juga. Nah, itu kan waktu tahun sains itu ada 3 slot ya, kayak untuk masukin piagam maksimalnya. Nah, ini saat itu satunya ambil yang juara 1 kir itu, terus satunya lagi ambil yang ICAS ini, karena ICAS ada 2 piagam dan sayang kalau nggak dimasukin keduanya, jadi saya edit. Jadi edit di get jadi 2 gitu. Satu file ada 2 file, satu file ada 2 piagam gitu. Iya, betul. Di ini ya, apa istilahnya itu college ya? Ya, benar. Nah, terus untuk yang ketiganya apa nih nggak tahu kan mau apa, soalnya kan kalau misalnya lihat Lisa tuh kayak juara lagi nih, juara banyak banget gitu kan yang kirinya. Itu kayak bener-bener kayak gimana nih. Nah, tapi karena kepo dengan event-event yang ada gitu kan, aku tuh kayak mikir Lisa ada sertifikat karya ilmiah, ada sertifikat ICAS juga, tapi dia nggak punya sertifikat OLIM nih. Nah, aku juga sebenarnya nggak punya sertifikat OLIM nih sekarang. Nggak punya, sekarang nggak lulus OLIM kan waktu unik loh ini, tapi malah gitu. Kamu tuh masuk kedokteran, tapi malah justru dulu OLIM, OSP, OSK, OSP nggak ikut ya? Nggak ikut, nggak lulus seleksi di sekolah. Unik ya, asli unik ini. Mungkin baru pertama kali loh. Tapi nggak apa-apa, artinya malah justru bisa membuka wawasan ya, walaupun tidak pernah atau belum rezeki ya, bukan tidak pernah, belum rezeki lolos ke OLIM, tapi malah bisa masuk kedokteran gitu ya. Nah, kalau nggak salah juga Kak Titan dulu nggak ikut OLIM, sister ikut OLIM tuh Kak Niar gitu. Iya, Titan itu yang juara karya ilmiah. Betul, Titan yang ISPO ya, ISPO sampai lolos ke nasional ya. Oke. Nah, terus sampai arah tuh mikir kayaknya aku harus punya dua-duanya ini gitu. Tapi nggak bisa ikut lagi kan olimpiadenya. Nah, saya perintah kenapa waktu itu ada olimpiade yang dilaksanakan secara online. Tapi aku lupa siapa yang ngadain, nama itu Osindo ya, Olimpiade Sains Indonesia. Nanti kita tuh olimpiade secara online. Nah, beberapa teman kayak Sarah dan juga beberapa teman satu circle itu yang juga nanti di SNMPTN-nya itu dari SKG, itu kami ikut event yang sama, jadi belajar bareng-bareng, terus ikut yang sama, dan alhamdulillah ketika itu akreditasi apa tuh dapat predikat A gitu, yang paling tinggi gitu nilainya di waktu dapat hasilnya gitu. Dan itu kayak bikin pede gitu. Akhirnya dimasukin, jadi selain ada yang ICAS internasional, kemudian ada yang KIR internasional juara 1, ada juga yang ini yang Olimpiade Sains Indonesia ini. Dan itu yang ada kan swasta ya, istilahnya bukan dari kementerian atau kampus ya? Nah ini Pastor ini kayaknya swasta deh kayaknya. Swasta ya, artinya kan sertifikat apapun dari manapun sebetulnya ya lumayan membantu dengan modal nilai yang Saras punya gitu kan? Iya, yang penting awalnya tuh kepo dulu ada event apa aja nih kira-kira yang sekiranya bisa membantu, soalnya itu juga kayak caption kan dikasih di Instagram kan, bisa di Instagram kayak captionnya itu yang mau SNMPTN itu langsung ikut deh kalau sudah daftar gitu. Kayaknya ini benar-benar membantu gitu. Iya, alhamdulillah. Emang keren memang, nggak salah ini Semanda punya murid kayak gini nih. Nah sekarang nih kita masuk ke sesi terakhir. Jadinya 15 menit tapi ini udah 19 menit ya. Mohon maaf ya, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ini kan mungkin yang nonton bakalan anak SMA atau mungkin alumni juga, atau mungkin ya masyarakat umum lah. Tujuannya saya tuh sebenarnya untuk membuka wawasan apa sih yang mau dipersiapkan gitu. Dan misalnya ternyata modalnya pas nih, kayaknya cocok nih, nah udah masuk gitu ya. Kalau misalnya kayaknya kok agak jauh nih, berarti harus manuver atau bagaimana, atau mempertimbangkan lagi kayak gitu ya. Saran dari Kak Saras lah untuk adik-adik, untuk adik-adik aja yang sekarang mungkin di kelas 12 atau mungkin ya masih sekolah lah istilahnya kayak gitu. Ada nggak tips atau saran dari Kak Saras? Oke.
Kalau misalnya saran dari aku, karena SNMPTN itu benar-benar gerbang pertama yang dibutuhkan adalah nilai. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kalian mempersiapkan nilai kalian dengan baik sejak awal sekolah. Dari semester 1 sampai semester 5. Terus juga selain itu kalian harus ada plan nih. Kira-kira selain cita-cita aku mau jadi dokter. Selain jadi dokter, nanti aku mau jadi apa nih di besar nanti yang bakal aku masukin ke SNMPTN. Karena dulu aku sempat nggak kepikiran mau jadi apa, jadi dokter gitu. Nah, dengan kita siapin plan lain itu bukan berarti kita tuh nggak percaya diri dengan mimpi kita sendiri gitu. Tapi itu lebih berarti kalau misalnya kita itu udah jauh mempersiapkan diri dengan segala kemungkinan yang bakal terjadi gitu. Jadi nggak kelabakan kayak aku dulu gitu. Terus lagi ada event-event apapun itu, ada lomba yang sekiranya bikin kalian berkembang, bikin sertifikat banyak, bikin kalian jadi banyak pengalaman gitu, itu ikutin aja semuanya, apalagi yang relate sama jurusan yang kalian mau, dan pasti bakal membantu banget untuk SNMPTN nanti. Oke. Wah, daging semua ini isinya kayaknya, luar biasa. Ya, baik, terima kasih banyak atas sharingnya ya. Saya ngerepotin ini, padahal masih sesi ujian. Sempat mulai. Dan tolong doakan adik-adiknya Kak Saras nih ya, yang masih berjuang, baik itu yang sudah jadi alumni masih gap year, atau yang sekarang di kelas 12 mau menempuh, atau mungkin yang kelas 10 dan 11, mungkin semoga terbuka, oh kayak gini ternyata seharusnya anak Semanda itu. Nah gitu ya, mohon doanya ya, supaya kita apa istilahnya itu ya semakin baik lah, intinya semakin baik, pencapaiannya juga semakin naik ya, kita harapkan seperti itu. Amin. Baik, itu saja ya kayaknya. Terima kasih banyak sudah bersedia untuk diwawancara nih. Iya, terima kasih kembali, Sir. Semoga bermanfaat ya, sudah apa yang kalian sampaikan. Sangat bermanfaat, insya Allah. Ya. Oke. Inilah apa namanya, Saraski Winofti, benar kan namanya ya? Masih hafal saya. Ya, di kelas 10 memang sudah aktif, bahkan kalau boleh saya simpulkan ya, Kak Saras ini sejak kelas 10 sudah membina circle, bahkan mungkin sebelum masuk Semanda sudah punya circle yang dia itu kompetitif ya, artinya baik itu dengan teman seangkatan, dengan kakak kelas pun tidak canggung ya, buktinya kamu bahkan malah dapat masukan dari Uli, Safira dan sebagainya kan waktu itu tadi sempat cerita. Artinya ya itu tadi, jangan malu ya. Jangan malu untuk berkompetisi, jangan malu untuk saya mengaktualisasi diri. Kalau saya lihat tadi memang semua event kayaknya lengkap deh, mulai dari apa namanya akademik, dari non akademik, semuanya lomba ada, semua tipe, bahkan yang tidak dicantumkan pun saya kira juga masih banyak di sertifikat, termasuk yang apa interview dulu, kemudian yang apa itu fuel cell, nah itu juga ada ya. Ya, terima kasih banyak, itu saja, mohon maaf kalau mengganggu waktunya ya. Semoga sukses ujiannya dan sukses kuliahnya, lulus cum laude jadi dokter, bisa mengabdi ya kepada sesama, tentunya kebanggaan orang tua nanti. Ya, oke. Terima kasih Serdi atas doanya. Ya, terima kasih kembali. Mari ya, gitu ya. Iya, Sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.